Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya berada di kebun ground milik Mas Nurdin. Beliau orang lama ya, masih di seputaran Wonogiri paling barat, tepatnya di Kecamatan Manyaran. Beliau ini sudah sekitar kurang lebih 14-15 tahun di seni bonsai, dan saya sendiri yang ngajak beliau untuk berbudidaya bahan bonsai. Kita nanti lihat ya koleksi-koleksi bahan bonsai milik beliau ini di lahan ground milik beliau. Banyak sekali untuk jenis-jenis bonsai yang diproses di sini. Nanti kita lihat seperti apa untuk bahan-bahan milik beliau. Kita tidak usah panjang lebar, ada dua lahan nanti yang saya mau tampilkan untuk teman-teman. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi, inspirasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Kita cek satu persatu seperti apa bahan-bahan bonsai yang ada di sini. Kita lihat ya, subur-subur ya untuk bahannya di sini. Di depan yang pertama ada jenis untuk Arabica ini. Durinya sangat lumayan ya, tajam ini durinya. Ini bahan dongkelan dari alam ya, ditanam di pot semen yang besar ini. Udah mulai tahapan-tahapannya. Karakter batangnya sangat tua ya, ada dua ya. Yang satunya lagi lumayan besar ya, nah yang angkat subur ya. Ada asem juga. Program ini dari Semai Biji dulu lah, tidak salah. Kita nanti lihat untuk ada waru jumbo juga yang beberapa bulan lalu saya sempat dimintai tolong untuk disambung sisip untuk astrusan mahkota. Sebelum kita menuju ke waru India yang jumbo, kita lihat dari sebelah sini ya. Ini ada jenis beringin Arjuna. Ini gabungan sepertinya. Ini gabungannya masih proses di lahan ini. Ini jenis beringin silver juga, jenis fix juga sudah mulai gabungan juga ya. Ini tidak kelihatan nih nyampe batang utamanya. Besar ini. Coba kita lihat dari sebelah sana ya bahannya. Tidak kelihatan ya batang utamanya, terlalu subur ini, masih diproses ini. Ada waru wayang sebelah sini, kita lihat. Sudah mulai di tahap juga untuk konsepnya ya. Lumayan besar ini waru wayang. Yang ini waru wayang kalau subur begini ya, untuk daun mudanya belum nampak karakter untuk batiknya ya. Kalau tua ini masih muda juga, kalau tua bisa tebel terus kecil ya seperti ini. Sangat agak unik ini untuk jenis waru wayang ini. Kita lihat ini ada Sianci ini, Neagari ya, tinggi. Ini kalau kita cangkok akar di sini jadi informal ya kayaknya. Kita lihat dari sebelah sini. Nah ini untuk bougainville, ini jenisnya kalau tidak salah apa ya ini ya, tupai ya, ekor musang atau tupai ya. Warna daunnya, bunganya cantiknya ini. Dipikirin
Neagari juga terekspos akarnya nanti ke depan ini kayaknya. Ya, kita lihat untuk waru variegatanya juga nih ada. Ini lumayan besar ya, setnya mantep ini. Nah ini ada ulmus ini juga dibikin ekspos ini, mulai dirapikan ini ya rebusannya. Wah, lumayan besar ini ulmus mikro. Nah ini ada untuk jenis tauji, katanya dari Kalimantan untuk jenis yang ini. Asal muasalnya ini taujinya lumayan besar. Nah, ini dibikin tempel ya, bikin pecahan anak cabang. Sudah lengkap ini ya, cabang pertama, kedua, background juga sudah lengkap. Nah, lumayan besar ini. Kita lihat dari belakangnya. Nah ini juga waru India. Nah, sayang ini, nah, kalau teman-teman pengen menutup seperti ini, kambiumnya tentunya akan sulit ya, bisa dikasih semen ya. Kalau yang bagus MU itu buat lem hebel itu, nyampe penuh sekian nanti kambium jalannya tidak susah turun ke bawah. Waru India, cek dari sebelah sini. Sudah mulai terlihat ya kerangka dasarnya. Nah, yang jauh di sana ini waru India, sangat lumayan super jumbo. Ini di lingkar 1,10 meter. Pernah saya ukur ini sama Mas Nurdin dulu. Nah, di sini ya, ini yang dulu pernah saya dimintai tolong untuk sambung sisip untuk terusan ke atas. Alhamdulillah sudah sekitar 2-3 bulan. Pas saya lakukan sambung sisip juga saya update, saya ambil videonya, nanti teman-teman bisa simak videonya pas saya mengerjakan untuk bahan ini. Bisa simak nanti videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Lumayan jumbo ini. Kakinya ini dikasih ring lagi, ditimbun. Lumayan jumbo. Kita lihat dari sebelah sana seperti apa bahannya. Di sini gerak dasarnya enak ya, dari sini ya masih banyak versi ini untuk tampak mukanya nanti ke depan. Lumayan besar. Ya, ada waru Taiwan, kita lihat waru Taiwannya. Udah kerangka juga ini waru Taiwannya. Jelas ya mahkotanya ini ditempel ya. Coba ditempel, tapi sayang ininya dipotong, masih los cepet nempelnya. Nah, kita lihat dari sebelah sini ya. Nah ini untuk jenis waru super red ya, ini ya pertumbuhannya agak lumayan lama ini untuk jenis waru super red karena klorofil hijau minim sekali ya. Nah ini untuk karakter waru super red seperti ini ya, hampir merah semua batangnya, uratnya. Kita lihat, wah sayang di bawahnya ya. Nah, seharusnya ditimbun lagi pakai media tanam nih, ganti ringnya ya. Oke, kita lihat satu lahan lagi ada di sebelah sana. Kalau satu lahan ini ada
jenis Ficus beringin kimeng, terus cemara udang. Kalau yang di lahan kita mau tuju ini nanti sebenarnya ini untuk beberapa bahan milik Mas Sukat BG ya. Beliau merantau di Jakarta ya, dan yang mengerjakan Mas Nurdin juga. Tapi juga ada beberapa milik Mas Nurdin yang ada di sini juga. Nah, ini untuk cemara udang. Beberapa kali saya update ya untuk bahan ini, mulai dulu pas awal tanam nyampe seperti saat ini. Terlihat sudah nampak ya, rangka dasarnya ini lumayan besar nih batang utamanya. Nah, kita lihat ini juga sudah mulai mantap ya. Kita lihat. Nah, ini yang paling stylenya saya suka ini nampak belakangnya dari sini ya, sama yang itu tadi stylenya lumayan bagus. Nah, kita lihat untuk mukanya dari sini. Ini juga si jenis cemara udang, rata-rata ya besarnya. Nah, di sini juga mantap. Nah, ini sama tauji ini keseluruhan ya, dikasih pengaman ya, bambu, terus dikasih rapiah melingkar keseluruhan dinding ground melingkarnya. Ini ayamnya banyak sekali, habis diganti media tanam. Kalau ayamnya naik ke sini biasa ya, ayam pasti media tanam yang di dinding ground pasti keluar semua. Ini masih cemara udang ya. Nah, ini untuk kimeng gabungan. Kita lihat ada 5 bahan untuk kimengnya, habis diganti media tanam ya. Kita lihat ya, masih proses. Sebenarnya kalau pengen cepet kayak gini harus telaten ya. Untuk cangkok-cangkok cabang yang tidak dipakai di atas kita tanam di polybag, kita susun lagi di rongga-rongga yang masih terbuka lebar. Nah, ini sudah mulai nampak terlihat untuk bahan dasarnya ya. Ada cemara juga, sinensis kalau tidak salah ini ya. Ini busu batu, lumayan agak besar busu batunya ini. Totalnya di sini habis diganti media tanam untuk beberapa dinding ground. Soalnya dari awal tanam sampai saat ini sudah sekitar hampir 2,5 tahun, hampir 3 tahun ya, baru diganti media tanam 1 kali. Nah, ini ada amplas juga. Amplas ini sebenarnya amplas putih untuk batang utamanya. Ini ada beberapa daun yang masih ada amplas daun lancip ya, intinya diganti sama amplas Taiwan. Nah, seperti ini. Kita lihat ada kumpulan waru juga di sini, ekspos akar semuanya. Kita lihat. Nah, ini kalau mau dipindah ke bak ini dibikin casket bisa ya, direposisi namanya juga. Nah, ini masih kemarin posisi beberapa pupuk ya sama sekam, habis ganti media tanam, ada si bekas sisa. Oke teman-teman, ini tadi update kesekian kalinya ya, lahan ground milik Mas Nurdin yang punya channel YouTube Sah Bonsai. Untuk teman-teman juga minta dukungan di channel beliau ya, support beliau yang mengajak saya di seni budidaya bahan bonsai. Nah, dan di sini lahan ground beberapa bahan bonsai yang kimeng sama
ada tauci 1, terus semara udang ini milik Mas BG yang mengerjakan di sini Mas Nurdin. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong ini tadi, sekitar update ya, inspirasi untuk teman-teman agar terus semangat berkarya dan berbudidaya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.